Kecamatan Palu Selatan dengan luas wilayah 0,6 km² dengan jumlah penduduk tercatat 10.178 jiwa. Sebagian besar warga Kelurahan Patobo berprofesi sebagai pegawai dan sebagian besar lainnya berprofesi sebagai pedagang. Untuk potensi bencana, daerah Patobo berada pada kategori medium risk zone. Dikarenakan wilayah Kelurahan Patobo hanya berjarak 3,5 km dari tepi pantai, sehingga Kelurahan Patobo rawan terjadi bencana seperti gempa tektonik bahkan tsunami. Pada hari Minggu 10 Oktober 2002, satu warga di Kelurahan Jati terlihat tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tanpa menghiraukan kembali bencana gempa bumi yang telah terjadi pada seminggu terakhir ini. Tim kesehatan bersama pihak BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hari ini akan melakukan penyuluhan di Kelurahan Patobo, mengingat telah terjadinya gempa 3 kali berturut-turut dalam seminggu terakhir, yang berkekuatan 3-4 magnitudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perawat Ayu didampingi oleh pihak BPBD sesuai dengan arahan yang sudah diberikan sebelumnya. Hari ini kami akan melakukan sosialisasi terkait bagaimana penanganan terhadap bencana gempa bumi. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami minta waktunya sekitar 10 menit untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Bapak dan Ibu, kita mulai saja ya, mengingat terjadinya gempa 3 kali berturut-turut dalam seminggu terakhir ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terkait bencana itu terbagi dalam 3 tahap pertama, yaitu pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana, dan yang kedua saat bencana, dan yang ketiga pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Jadi pertanyaannya, apa saja yang harus Bapak dan Ibu persiapkan sebelum terjadinya bencana gempa? Nah, yang pertama, kenali situasi rumah wilayah tempat tinggal kita. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, wilayah Kelurahan Patobo ini berada pada medium risk zone, yang artinya masuk kawasan rawan terjadinya bencana, terutama gempa bumi. Yang kedua, kenali jalur evakuasi di lingkungan rumah atau tempat kerja Bapak dan Ibu. Salah satunya di lokasi titik kumpul kita saat ini. Nah, yang ketiga, bangun bangunan rumah yang tahan gempa yang diupayakan untuk segera direnovasi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bangunan yang sudah rentan, selanjutnya Bapak Ibu juga harus menyimpan nomor telepon keluarga dan juga nomor telepon keadaan darurat. Kemudian Bapak Ibu juga harus memperhatikan barang yang mudah pecah, terbakar, diusahakan diletakkan pada tempat yang lebih rendah dan tertutup. Selanjutnya, Bapak Ibu siapkan barang yang penting di dalam tas, seperti dokumen-dokumen penting, map-map, lampu senter, makanan, minuman, siap saji, dan yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa melakukan latihan yang bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa. Misalnya, pada saat di rumah merunduk jika terjadi gempa, berpegangan atau bersembunyi di bawah meja. Selanjutnya, Bapak Ibu saat terjadi gempa, apa saja yang harus Bapak dan Ibu lakukan? Jadi yang pertama, dengan cara berlindung di bawah meja atau lindungi kepala dengan bantal. Dengan itu bisa juga dilakukan. Kemudian jika ibu-ibu sedang memasak, segera matikan kompor dan peralatan listrik yang ada untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selanjutnya, jika Bapak Ibu berada di luar rumah, jangan mendekati tiang atau pohon atau sumber listrik atau gedung yang mungkin saja bisa rubuh. Kemudian kenali bangunan yang memiliki struktur kuat, Bapak Ibu seperti pada sudut bangunan. Dan jika Bapak Ibu terjebak di reruntuhan, Bapak Ibu bisa melakukan acara tutup mulut dengan sapu tangan dan bunyikan suara pada pipa atau dinding agar tim SAR dapat mendengar dan bisa memberikan pertolongan dengan segera. Baiklah Bapak Ibu, gempa bumi itu tidak dapat kita hindari. Namun dengan melakukan strategi-strategi yang sudah disampaikan tadi, semoga gempa bumi ini bisa kita siasati. Baiklah Bapak dan Ibu, hanya itu yang dapat disampaikan oleh Perawat Ayu bersama dengan pihak BPBD. Semoga kita bersama-sama bisa melaksanakannya ya. Dan terima kasih juga atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk waktunya. Dan juga sekarang silahkan Bapak dan Ibu melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin 11 Oktober 2021 pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, ketika warga baru memulai aktivitas, tiba-tiba terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan 6,7 magnitudo pada kedalaman 58 km. Banyak korban yang mengalami luka ringan,
hingga berat karena tertimpa bangunan 28 nyawa melayang dan puluhan rumah penduduk hancur, termasuk klinik kesehatan berupa ruas jalan timbul kemacetan karena masyarakat yang bergerak panik dengan banyak tersebar. Isu terjadinya tsunami tak berlangsung lama, pihak BMKG berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat dan semua pihak yang terkait. Kemudian, BPBD Provinsi juga menginstruksikan kepada BPBD Kabupaten Kota yang terkena dampaknya untuk mempermudah koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait dan stakeholder yang bekerja dan bergerak di bidang kebencanaan lakukan siaga bencana. Hal ini yaitu dengan cara mengamankan dan mengeluarkan peringatan dini serta melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Pihak BPBD kemudian diinformasikan kepada masyarakat bahwa gempa tidak berpotensi tsunami dan meminta mereka untuk tetap tenang dan berkumpul di lapangan rumah sakit untuk menghindar dari reruntuhan gempa pada pukul 6.15 waktu Indonesia Tengah. Pihak BPBD bersama tim SAR, tim medis, dan tim evakuasi tiba di lokasi kejadian untuk memberikan bantuan. Kepala Basarnas melakukan briefing untuk para tim, termasuk TNI Polri, tim medis, tim triase, dan tim evakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, kita akan melakukan pencarian korban yang kemungkinan tertimbun di sekitar bangunan. Saya selaku Kepala Badan SAR Nasional menghimbau kepada TNI, Polri, dan tim evakuasi untuk membantu proses jalannya penyisiran dan evakuasi. Alokasi kejadian, saya harap seluruh tim dapat melakukan tugasnya dengan baik. Silakan bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tim SAR menemukan korban di lokasi bencana, kemudian tim evakuasi segera membawa korban ke posko pengungsian. Di posko, tugas selanjutnya ditangani oleh Inkris dan tim medis. Sementara itu, di lokasi pengungsian sudah berdiri posko induk penanggulangan bencana yang menjadi pusat komando tim-tim yang sedang bertugas. Selain posko induk, fasilitas di lokasi pengungsian antara lain rumah sakit lapangan, pos keamanan, dapur umum, dan logistik, shelter-shelter para pengungsi, WC umum, dan lapangan sebagai titik kumpul. Ini dapat kita lihat aktivitas-aktivitas di pengungsian terlihat tim evakuasi maupun ambulans yang memobilisasi para korban bencana bersama dengan tim kesehatan. Korban yang ditandu oleh tim kesehatan ke ruangan rumah sakit lapangan dan pengelompokan triase sesuai kondisi korban. Di ruang perawatan tanpa korban yang selamat sedang terpasang infus. Adapun korban meninggal ditempatkan pada ruang jenazah. Terlihat pula warga lainnya berada di tenda pengungsian dan terlihat para petugas bersama relawan sedang sibuk memasak. Para petugas juga turut melakukan pengamanan di area lokasi pengungsian di pos-pos keamanan. Terlihat di belakang tenda pengungsian, banyak warga yang mengantri di WC umum. Di samping itu, warga juga terlihat berada di posko induk sebagai gudang logistik yang menjadi pusat pelayanan komando dan pusat data di posko pengungsian. Dan terdapat pula beberapa warga yang turut berkumpul di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Wali Kota Kota Palu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir pada agenda rapat kita hari ini, yaitu rapat koordinasi pasca bencana. Pada kesempatan ini saya ingin meminta pendapat dari Bapak dan Ibu sekalian terkait program-program yang Bapak dan Ibu rencanakan untuk pengembangan atau pemulihan wilayah kita ini setelah terjadi bencana. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Kesehatan Kota saat ini telah berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit di kota untuk menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan masyarakat. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyiapkan obat-obat apa lagi yang dibutuhkan. Selain itu, terkait dengan kesehatan mental, kami juga telah menyiapkan tim untuk diturunkan. Mungkin itu saja dari Dinas Kesehatan.
Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya dari dinas yang lain. Ya, terima kasih kepada Ibu Wali Kota Palu. Saya mewakili dari Dinas Sosial terkait masalah bantuan-bantuan yang kami akan siapkan, baik itu berupa pangan maupun tenda-tenda darurat, di mana kita tahu bahwa setelah pasca dari bencana ini banyak sekali rumah-rumah yang hancur dan mereka kehilangan tempat tinggal. Jadi untuk sementara kita bangunkan untuk tenda-tenda darurat. Terus untuk masalah makanannya juga kita buat rencana kita buatkan untuk dapur umum, di mana nanti masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya bisa memasak di tempat dapur itu, dan kita akan menyiapkan semua kebutuhan apa yang dibutuhkan dari segi baik itu pakaian maupun makanan. Terus untuk bantuan-bantuan juga dari luar Kota Palu, itu nanti kita berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penyalurannya kepada korban bencana. Barangkali itu aja kami dari Dinas Sosial, Bu. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Saya rasa saran yang bagus sekali ya dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, sudah ada penanganan. Bagaimana dengan dinas yang lainnya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim dinas Kementerian PUPR di sini akan memprioritaskan dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang terputus, supaya tidak menghambat alur kita atau akses kita masuk ke daerah-daerah yang terdampak gempa ini, dan tidak menghambat bantuan-bantuan dari daerah lain untuk dibawa masuk ke daerah-daerah yang terdampak gempa, termasuk tim-tim kesehatan yang ingin melakukan penanganan di area-area yang terdampak gempa. Begitu juga dari bantuan-bantuan makanan dari daerah-daerah lain supaya tidak terhambat. Makanya di sini diutamakan infrastruktur yang akan diperbaiki terlebih dahulu. Mungkin itu dari kami yang dari tim PUPR. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Wali Kota. Terima kasih untuk rencana kedepannya. Untuk terkait mungkin mengenai rincian program dan biayanya, bisa Bapak nanti lengkapi saja berkasnya dan masukkan di kantor. Untuk dinas yang lain, apa masih ada yang perlu kita benahi? Baik, terima kasih Ibu Wali Kota. Kami dari kepolisian dan TNI akan berkoordinasi untuk meningkatkan keamanan di area pengungsian dan di area sekitar gempa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami akan menurunkan beberapa personil yang berjaga 1 kali 24 jam untuk mengamankan area lokasi biar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Ya, terima kasih. Baiklah, sangat bagus sekali. Saya sangat berterima kasih atas semua ide dan saran-saran dari Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan program-program yang sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan program ini bisa segera dilaksanakan. Jadi saya mohon untuk rancangannya dan segala macam detailnya harus sudah selesai paling lambat besok. Kemudian kita bisa langsung eksekusi langsung proyeknya ya. Nah, oke, karena agenda permasalahan kita sudah selesai. Saya tutup rapat koordinasi ini dengan ucapan alhamdulillah.